Hai Kuiperian, saya Pratita, tutor biologi. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas tentang virus. Apa sih virus itu? Nah, virus ini berasal dari bahasa Latin dari kata virion yang artinya racun. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan memulainya dengan sejarah penemuan virus. Ya, jadi virus itu pertama kali diamati itu oleh seorang ilmuwan yang namanya Adolf Meyer ya. Jadi Adolf Meyer itu mengamati adanya bintik-bintik pada daun tembakau. Nah, kemudian dia mencoba untuk mengekstrak ya. Jadi pertama dia amati dulu menggunakan mikroskop biasa, tetapi tidak tampak sesuatu. Kemudian dia mencoba untuk mengekstrak daun tembakau tersebut dan kemudian menyemprotkan kepada tumbuhan tembakau lain yang sehat. Dan ternyata tembakau yang disemprot tadi itu menjadi sakit dengan memunculkan juga bintik-bintik yang seperti tanaman yang pertama. Nah, maka kemudian dia menduga bahwa bintik-bintik tersebut itu disebabkan oleh semacam bakteri. Nah, ini dia. Jadi Meyer ini yang pertama kali tadi adalah dia berpendapat jadi ini ada seperti semacam bakteri ya. Jadi semacam bakteri yang menyebabkan penyakit pada daun tembakau. Caranya tadi adalah pertama dia mati, kemudian dia mencoba mengekstrak daun yang sakit ya, dari tumbuhan yang sakit. Kemudian berikutnya itu adalah ilmuwan yang namanya Dmitri Ivanovsky. Nah, dia mencoba untuk mengekstrak juga ya, jadi mengekstrak juga getah dari daun tembakau, kemudian menularkan kepada tanaman yang lain, dan dia kemudian mengamati bahwa getah yang dia saring. Jadi pertama kali setelah dia ekstrak, dia mencoba menyaring saringan tersebut. Ternyata hasil saringan ini ketika dioleskan atau disemprotkan kepada tanaman yang lain itu ternyata tetap sakit. Maka dia berpendapat bahwa bakteri yang menyebabkan sakit itu adalah bakteri yang lolos dari saringan bakteri. Nah, itu dia ya. Jadi ini penyebabnya adalah bakteri yang lebih kecil. Bakteri yang dapat lolos dari saringan. Oke ya, karena dia menyaring, kemudian dia semprotkan, ternyata hasil saringannya tetap sakit. Berarti bakterinya dianggapnya lebih kecil dari bakteri biasanya. Kemudian berikutnya adalah Beyering. Nah, Beyering ini berpendapat bahwa bakteri yang menyebabkan sakit pada tanaman tembakau itu bisa berkembang biak. Jadi agen penyebabnya ini bisa berkembang biak. Caranya dia mengekstraksi juga getah dari daun tembakau, kemudian getahnya dioleskan pada tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat ini kemudian jadi sakit. Nah, tanaman kedua yang dioles tadi kemudian dicoba diekstrak lagi. Hasilnya dioleskan lagi ke tanaman berikutnya, yang ketiga dan seterusnya. Ternyata tanaman-tanaman berikutnya ini juga ikut sakit. Maka dia kemudian juga berpendapat bahwa agen penyebab penyakit pada daun tembakau ini bisa berkembang biak, itu ya. Jadi dikatakan bahwa di sini agen penyebab penyakit pada tembakau ini dapat berkembang biak. Oke ya, ini pendapatnya Beyering, dapat berkembang biak. Nah, terakhir yang paling baru dari sejarah penemuan virus ini adalah yang dari Stanley. Nah, Stanley ini berpendapat bahwa dia berhasil mengisolasi partikel penyebab penyakit pada tembakau tersebut. Nah, jadi mengkristalkan ya, jadi dikristalkan, partikelnya dikristalkan, dan kemudian dia mengetahui bahwa itulah penyebab penyakit pada daun tembakau. Dan memang kita tahu bahwa virus memang memiliki ukuran yang jauh lebih kecil daripada bakteri. Jadi di sini Stanley berhasil membuat atau mengkristalkan ya. Jadi berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit
pada tembakau. Oke, ya adik-adik, itu tadi sekilas tentang sejarah penemuan virus. Kemudian kita akan mencoba membahas sebenarnya ciri-ciri virus itu seperti apa ya. Kita mulai bahwa ciri-ciri virus ini dianggap virus itu adalah bentuk peralihan. Oke ya, jadi bentuk peralihan antara benda mati, nih ya, benda mati dan makhluk hidup. Oke. Dan makhluk hidup. Nah, berarti kita punya dua ciri-ciri. Apa ciri-ciri dia sebagai benda mati? Dan apa ciri-ciri virus sebagai makhluk hidup? Nah, ciri virus sebagai benda mati ini antara lain adalah di luar sel hidup ini berbentuk kristal. Oke ya, jadi dia tidak melakukan proses-proses seperti bernapas, bergerak, dan sebagainya. Jadi bentuknya kristal. Yang berikutnya lagi bahwa tidak memiliki bagian-bagian yang hidup dalam sel ya. Jadi bagian-bagian hidup atau protoplasma ya, bagian-bagian hidup dalam sel. Jadi tubuhnya dia dikatakan bersifat aseluler. Jadi tidak punya inti, tidak punya sitoplasma, tidak punya organel sel. Ya, jadi bagian-bagian yang hidup dalam sel kita nyebutnya adalah protoplasma. Ini tidak punya. Makanya dikatakan bahwa virus ini merupakan benda mati. Lalu mengapa virus dianggap benda hidup? Kita lihat bahwa ternyata virus itu dapat melakukan reproduksi. Dapat bereproduksi. Nah, reproduksi virus itu nanti dikenal dengan istilah replikasi. Yang berikutnya lagi, virus ini memiliki materi genetik atau asam nukleat ya. Jadi dia punya asam nukleat sebagai pembawa sifatnya juga. Nah, asam nukleatnya hanya satu jenis, yaitu bisa berupa DNA saja atau RNA saja. Kalau pada makhluk hidup yang lain ada DNA, ada RNA, tapi khusus buat virus dia hanya memiliki salah satu dari asam nukleat itu, entah DNA atau RNA saja. Nah, adik-adik, berikutnya saya akan membahas tentang struktur tubuh virus. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang bagian-bagian tubuh virus. Di sini yang tergambar ini adalah virus T ya. Virus T ini adalah jenis virus yang menyerang bakteri ya. Kita nyebutnya virus T itu adalah bakteriofag, virus yang menyerang bakteri. Nah, bakteri yang diserang itu adalah bakteri yang ada di dalam tubuh kita, yaitu Escherichia coli. Nah, bentuknya memang mirip seperti huruf T. Dia memiliki bagian seperti kepala, ini bagian kepala. Kemudian di dalamnya ini terdapat materi genetik, dan kebetulan materi genetiknya jenisnya adalah jenis DNA. Jadi ini adalah virus DNA. Kemudian ada bagian leher, kemudian bagian ekor ini yang memanjang, dan kemudian ada serabut ekor. Nah, kita lihat sekarang bagian masing-masing ini punya fungsi apa. Kita lihat ya. Bagian tubuh virus, kita ambil contoh adalah virus T, atau kita nyebutnya adalah bakteriofag ya. Oke. Yang pertama ini adalah bagian kepala. Nah, fungsi bagian kepala ini adalah tempat terdapatnya materi genetik. Oke ya, tempat materi genetik. Kebetulan materi genetiknya itu adalah jenis DNA. Di bagian luar dari kepala itu nanti dilindungi oleh protein yang namanya kapsid. Jadi kapsid ini adalah pelindung. Ya, pelindung tubuh virus, dan sekaligus biasanya kapsid ini yang memberi bentuk. Sehingga virus itu bentuknya tidak hanya seperti huruf T, tapi nanti bermacam-macam. Itu adalah fungsi dari kapsid. Jadi dia melindungi semuanya. Kemudian yang ketiga, ini adalah bagian leher. Bagian leher ini fungsinya adalah menjadi penghubung antara kepala dan ekor. Jadi dia juga bisa menjadi jalan nanti keluarnya materi genetik DNA pada proses replikasi. Ya, jadi di sini penghubung
bagian kepala dan ekor. Dan sekaligus juga untuk jalan keluarnya materi genetik dari kepala ya, materi genetik menuju bagian ekor. Oke ya. Yang berikutnya ini adalah bagian ekor sendiri. Nah, ekor ini adalah nanti fungsinya itu untuk memasukkan materi genetik virus ke sel inang. Ya, jadi ke sel inang. Oke, nanti dibantu oleh bagian ekor yang namanya serabut ekor. Serabut ekor ini membantu untuk menancapnya virus pada sel inang. Membantu menancap virus ke sel inang. Nah, ini adalah bagian-bagian tubuh virus T. Nah, kemudian tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang bentuk-bentuk virus ya. Jadi virus itu bentuknya bermacam-macam. Kita coba lihat ya. Jadi bentuk-bentuk virus. Tidak hanya huruf T, bentuk virus ada yang berbentuk bulat. Kemudian ada juga yang berbentuk batang. Ada juga yang bentuknya ini adalah polihedral. Oke ya. Terus kemudian tadi salah satunya juga adalah berbentuk seperti huruf T ya. Ini adalah beberapa bentuk virus. Nah, kita lihat beberapa bentuk yang bisa dikenali. Nah, ini ada yang pertama, ini adalah yang berbentuk batang. Ini contohnya adalah virus yang menyerang tanaman tembakau atau tobacco mosaic virus ya, bentuknya itu seperti batang ya. Kemudian yang berikutnya lagi ini adalah adenovirus ya, ini bentuknya seperti ini ya, polihedral. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ini adalah virus flu ya, virus influenza, ini bentuknya bulat. Oke ya, jadi itu adalah bagian-bagian bentuk-bentuk dari virus. Kemudian di sini ada tambahan yang namanya sampul membran, oke? Sampul membran ini tidak dipunyai oleh semua virus, tapi hanya beberapa virus saja. Jadi sampul membran itu letaknya merupakan bagian paling luar lagi. Jadi kalau kapsid ini merupakan bagian terluar sebagai pelindung, maka sampul membran itu melindungi di bagian lebih luar lagi. Biasanya tersusun dari glikoprotein atau lipid, dan ini banyak terdapat pada virus-virus yang bersifat patogen. Jadi misalnya seperti virus rabies, kemudian di sini juga contohnya adalah virus flu. Itu adalah beberapa virus yang memiliki sampul membran. Sementara virus seperti virus T tadi tidak memiliki sampul membran, maka ini disebut sebagai virus telanjang. Nah, adik-adik, selain virus itu ternyata ditemukan juga adanya asam nukleat ya, seperti RNA yang tidak diselubungi oleh kapsid ya. Jadi di sini ukurannya berarti dia lebih kecil daripada virus. Ini yang dikenal kemudian dengan nama viroid. Nah, viroid ini ternyata merupakan menyebabkan sakit ya. Jadi dia suka menyerang tanaman budidaya. Itu adalah yang disebut dengan viroid. Jadi merupakan materi genetik seperti RNA, tetapi dia tidak memiliki kapsid dan ukurannya lebih kecil daripada virus. Nah, kemudian selain itu ada lagi yang lebih kecil lagi daripada viroid. Itu yang disebut dengan prion, yaitu protein penginfeksi ya. Jadi dia tidak untuk mengkode protein, tetapi ternyata dia juga bisa menyebabkan penyakit. Yang penyakit ini contohnya adalah penyakit kuru yang pernah diderita oleh beberapa suku di daerah Papua Nugini, yang kemudian dianalisa bahwa ini berkaitan dengan kanibalisme ya. Jadi kalau mereka berperang kemudian musuhnya mati, maka otaknya kemudian dimakan. Nah, ini ternyata di dalam situ terdapat protein penginfeksi. Ini yang kemudian menyebabkan sakit pada orang yang mengkonsumsi otak tersebut, disebut dengan penyakit kuru. Nah, penyebabnya ini adalah yang disebut dengan prion.
ya. Nah, oke adik-adik, demikian tadi pembahasan kita tentang sejarah penemuan virus dan bagian-bagian tubuh virus. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Kuiper.